wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya? Baik ya, alhamdulillah ya, baik. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya kegiatan belajar kita hari ini mendapatkan barokah dan manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berdoa selesai ya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen siapa saja yang hari ini tidak masuk. Hari ini masuk semua ya? Atau ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin, masuk semua. Ya, semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah. Hari ini materi kita adalah tentang ini. Keutamaan mencari ilmu dan berbagai ilmu pengetahuan. Apa sih ilmu itu, anak-anak? Ada yang tahu ilmu itu? Apa? Ya, ilmu cahaya penerangan bagi seseorang yang mempunyai ilmu ataupun pengetahuan. Jadi seseorang yang mempunyai ilmu itu berbeda sekali. Dia terlihat sangat sangat baik, sangat bagus perilakunya, berbeda dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu wajib kita cari hukumnya. Wajib hukumnya kita cari. Dari kapan kita mencari ilmu itu? Dari kapan? Ada yang tahu dari kapan? Iya, dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Nah, selama itu pula juga lah kita mencari ilmu di saat hidup kita itu. Ya, kemudian menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap laki-laki dan perempuan. Karena Islam itu tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki belajar mencari ilmu, perempuan juga mencari ilmu, sama, tidak ada bedanya. Sama-sama mencari ilmu untuk bekal hidupnya. Ya, selanjutnya, hukum menuntut ilmu. Ada yang tahu anak-anak hukum menuntut ilmu? Nah, hukum menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama itu hukumnya fardu ain dan fardu kifayah. Ada yang tahu kenapa mencari ilmu itu dihukumi fardu kifayah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, karena hukum fardu ain, karena hukum untuk mencari ilmu agama itu hukumnya fardu ain karena sangat penting, sangat penting. Kemudian fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah? Kenapa dinamakan fardu kifayah? Ya, ilmu yang berkaitan tentang apa? Contohnya ada yang tahu? Tentang kedokteran, tentang pertanian, tentang astronomi, yaitu fardu kifayah. Kemudian menuntut ilmu itu tidak hanya di tetangga-tetangga kita, di desa-desa kita. Kita boleh mencari ilmu sampai ke luar negeri. Bahkan utlubul ilma walau bisa sampai ke negeri Cina, kita boleh sampai ke sana. Bahkan para ulama dulu itu mencari ilmu itu sampai keluar dari kotanya, dari Mekah ke Madinah gitu, untuk mencari ilmu. Para ulama kita dahulu. Nah, menuntut ilmu itu tidak hanya bekal itu saja, tidak hanya bekal badan atau kaki atau tubuh yang semangat, tapi kita harus didasari dengan niat ikhlas untuk mencari ilmu itu. Jadi Anda sekolah di sini, Anda ke sini ya, kalian datang ke sini itu harus diniati dengan ikhlas untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Nabi itu diperintah untuk apa? Ada yang tahu? Iya, Iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut
nama Tuhanmu. Nabi Muhammad itu surat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita semua ini wajib untuk menuntut ilmu. Ketika kita sudah menuntut ilmu, ya, ketika kita sudah menuntut, baru kita mengamalkannya. Yes. Kemudian selanjutnya banyak sekali ini keutamaan menuntut ilmu. Selanjutnya keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, ada yang tahu keutamaan yang menuntut ilmu? Siapa yang tahu angkat tangan? Gak ada yang tahu. Jadi keutamaan menuntut ilmu itu yang pertama, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimudahkan di dalam hidupnya, diangkat derajatnya, diberikan pahala yang besar. Bahkan tidak hanya di dunia saja, sampai akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya orangnya mempunyai ilmu dan pengetahuan. Nah, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan itu sangat berbeda. Ibaratkan dua botol kosong, yang satu ada isinya, yang satu tidak isinya. Nah, begitulah ibarat orang yang berilmu dan tidak berilmu. Nah, kemudian lebih utama dari seorang ahli ibadah, ya, keutamaan mencari ilmu lebih utama dari seorang ahli ibadah. Jadi kalian orang yang mencari ilmu itu, orang yang tidur dengan menuntut ilmu itu lebih baik orang yang mencari ilmu. Dia keluar rumah berjalan, dia ke majelis taklim, ke pengajian, ke TPQ, ke sekolah, itu lebih baik daripada orang yang tidur. Apalagi orangnya yang ahli ibadah gitu, cuma tidur saja, itu tidak baik, anak-anak. Kemudian pahalanya orang-orang yang menuntut ilmu itu pahalanya sama seperti apa? Ada yang tahu di sini sama seperti apa? Jadi pahalanya orang yang menuntut ilmu itu pahalanya seperti orang jihad fisabilillah yang di jalan Allah. Itu yang orang-orang yang mencari ilmu. Kalaupun dia meninggal di jalan, misalnya ketika kita mencari ilmu nih, kita pergi ke sekolah ini, ya, kita ditabrak mobil atau mana, itu kita dihitung dalam jihad. Selanjutnya itu tadi. Kalaupun ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu tadi, ya itu tadi ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian dari sini ada yang ditanyakan tentang nikmat mencari ilmu. Nggak ada nanya. Dan kemudian selanjutnya ini berbagai pengetahuan, berbagai ilmu pengetahuan. Ketika kita sudah mencari ilmu, kita sudah lulus sekolah, kita sudah lulus pesantren, nah kita kembali ke keluarga misalnya berkeluarga rame-rame, kita mengamalkan ilmu kita tidak hanya di rumah saja, tetapi di sekitar kita itu kita harus mengamalkan ilmu kita yang kita dapat dari guru-guru kita atau siapa saja yang memberikan kita ilmu. Kita harus mengamalkan ilmu itu, karena itulah yang menjadi tanda-tanda ilmu itu barokah. Itu ketika kalian mengamalkan dan dapat diamalkan lagi dan dapat diamalkan lagi, seterus sampai seterusnya. Itulah yang disebut ilmu yang manfaat dan barokah. Selalu diajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kita selalu menerangi cahaya-cahaya kepada orang yang membutuhkan. Misalnya seperti orang yang tidak pernah sekolah, kita ajarkan ilmu kita kasih tahu gitu. Itulah tanda-tanda yang orang ilmunya bermanfaat. Nah, itu tadi dari penjelasan Bapak. Apakah ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas? Jelas ya anak-anak ya? Ya jelas. Nah, oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, karena waktu sudah mau habis, jadi Bapak akan saya kasih tugas. Bapak kasih tugas pada kalian yang dibuka halaman 165. Nah, itu dikerjakan soal-soal itu. Minggu depan kita masuk, kita belajar lagi
kita koreksi bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekian dari Bapak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan barokah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.